Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan pahil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya, yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk, "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang kikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali, makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan, sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib membalas, "Apalagi? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya. Tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi." Untuk kedua kalinya, sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Kisah selanjutnya, di manakah batas jagat raya? Dikisahkan Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk memecahkan teka-teki yang selama ini membuatnya pusing. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. Tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku." Abu Nawas membalas, "Bolehkah hamba mengetahui apa teka-teki itu, wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja lalu kembali berkata, "Di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita?" Tanpa pikir panjang dan ragu-ragu, Abu Nawas langsung menjawabnya, "Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia." Kemudian Abu Nawas menjelaskan lebih rinci. Ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sebab sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, tutur Abu Nawas.
Baginda Raja pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kisah selanjutnya. Dahulu di zaman sahabat Nabi ada seorang Nasrani yang menetap di kota Madinah, di mana orang Nasrani tersebut selalu mengejek seruan azan. Apabila ia mendengar seruan azan di kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, si Nasrani ini membalasnya dengan berkata Haroko al-Kadzab, yang artinya semoga terbakarlah pembohong itu. Kemudian pada suatu malam, seorang pembantunya masuk ke dalam rumahnya sambil membawa obor api saat ia sedang tertidur. Ternyata percikan kecil dari api yang dibawanya terjatuh, sehingga menyebabkan rumah itu terbakar semuanya. Tragisnya, laki-laki Nasrani itu terbakar beserta keluarganya ketika sedang tertidur. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Saddi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di episode terdahulu sebelumnya pernah diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah jadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian ini terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumahnya. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Iya, siapa kamu?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah, rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Istrimu kan cantik, kalau kau bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar dengan berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Bagaimana Abu Nawas, kau masih bingung ya? Baiklah, bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Benarkah Abu Nawas? Lalu aku tunggu sampai kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal, supaya aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma,
"Mana mungkin aku mau punya istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya dikisahkan Nabi Isa alaihissalam mempunyai pengikut setia yang berjumlah 12 orang. Pengikut ini disebut sebagai kaum Hawariyun. Suatu ketika Nabi Isa mendapatkan wahyu, yakni berupa sebuah perintah untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari. Beliau pun lalu menyampaikan perintah tersebut kepada 12 orang pengikut setianya, yaitu kaum Hawariyun. Maka berpuasalah mereka selama 30 hari lamanya. Pada ujung bulan setelah mengerjakan puasa, mereka meminta hadiah kepada Nabi Isa. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta sesuatu yang sangat besar. Mereka menginginkan sebuah hidangan yang diturunkan dari langit untuk mereka berbuka puasa. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Isa tak habis pikir, karena telah banyak mereka melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Namun mereka tak kunjung juga merasa puas. Nabi Isa khawatir kalau ia memenuhi permintaannya, pengikutnya akan seperti umat-umat terdahulu, di mana mereka meminta sesuatu yang besar kepada Allah namun berujung pada kekafiran. Nabi Isa tak ingin hal itu terjadi kepada para pengikut setianya. Oleh sebab itulah beliau enggan memenuhi permintaan tersebut. Namun mereka terus membujuk Nabi Isa. Mereka menginginkan hari raya atas puasa yang telah mereka lakukan, yaitu dengan diturunkannya hidangan dari langit. "Wahai Nabiullah, kami meminta hidangan itu karena kami ingin memakannya dan agar tentram hati kami, agar keimanan kami menjadi lebih kuat, dan supaya kami mengetahui bahwa kamu memang menyampaikan hal yang benar, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu," kata mereka beralasan. Karena keinginan mereka begitu keras, Nabi Isa pun akhirnya tak sanggup menolak. Beliau kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit, seraya berdoa kepada Allah agar permintaan umatnya dikabulkan. "Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau. Berilah kami rizkimu, dan Engkaulah yang maha pemberi rizki," kata Nabi Isa dalam doanya. Allah pun lalu mengabulkan permintaannya, dan kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Tidak lama kemudian, pintu langit pun terbuka. Nampaklah sebuah meja yang berisi makanan turun dari langit dengan diapit 2 awan. Hal ini membuat para pengikut setia Nabi Isa merasa takjub melihat peristiwa tersebut. Sementara Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat dan bukan azab. Ketika meja berisi hidangan sampai di depan Nabi Isa, beliau membuka kain penutup hidangan seraya berkata, "Dengan nama Allah, sebaik-baik pemberi rizki." Hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima, dan buah-buahan, serta beragam lainnya. Aromanya pun sangat harum semerbak. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Nabi Isa segera bersujud, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Ketika akan menyantap hidangan, mereka pun bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Nabiullah, apakah ini makanan benar-benar dari surga atau hanya makanan dari dunia?" Nabi Isa dengan sabar menjawab, "Bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengajukan pertanyaan macam ini? Tentu saja hidangan ini dari Allah.
Allah Maha Berkuasa. Hanya mengatakan jadilah, maka jadilah hidangan ini. Ini adalah tanda dari Allah, sekaligus peringatan manusia agar beriman. Kemudian tibalah saat menyantap hidangan. Namun bukannya segera makan, mereka malah menyuruh Nabi Isa untuk memakannya terlebih dahulu. Kami tidak akan makan sebelum engkau memakannya, kata mereka. Bukankah kalian yang meminta ini sejak awal? Ujar Nabi Isa. Akan tetapi mereka tetap enggan menyentuhnya. Maka Nabi Isa pun memanggil para fakir miskin dan orang sakit. Mereka diberikan kesempatan pertama menyantap hidangan yang luar biasa itu. Setelah memakannya, tiba-tiba mereka yang sakit menjadi sembuh, yang cacat menjadi normal, dan yang sekarat menjadi sehat. Melihat keajaiban tersebut, ke-12 pengikut Nabi Isa pun menyesal karena tak menyantapnya pertama kali. Dan ternyata keajaiban atas hidangan itu terus berlanjut. Meski ribuan orang memakannya, hidangan tersebut tak kunjung habis. Dan setiap orang yang memakannya pun mendapatkan kebaikan yang banyak. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 110 hingga 120. Terdapat pula dalam hadis yang mengisahkannya dari beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kisah ini masih berlanjut mengenai ke-12 pengikut setia Nabi Isa. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan kelak di akhir zaman akan ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Tapi ternyata bukan hanya Nabi Isa saja yang masih hidup. Ada salah satu pengikutnya yang masih hidup sampai sekarang. Hal ini diketahui pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu wilayah Qadisiyah berhasil ditaklukkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada suatu kesempatan Khalifah Umar pernah memerintahkan Sa'ad supaya mengirimkan sahabat Nadlah bin Muawiyah untuk menaklukkan daerah Hulwan, suatu daerah yang terletak di Persia. Dengan kekuatan 300 tentara berkuda, Nadlah melakukan pengepungan kota Hulwan. Setelah beberapa waktu lamanya, pasukan Hulwan menyerah dan menyatakan takluk pada pasukan Nadlah. Kemudian Nadlah dan pasukannya memutuskan kembali ke Qadisiyah. Di tengah perjalanan, datanglah waktu sholat. Mereka pun lalu beristirahat di sebuah dataran di bawah pegunungan. Maka mulailah Nadlah mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Tapi ketika ia melantunkan Allahu Akbar sampai 2 kali, terdengar suara misterius menjawab suara panggilan azannya. Wahai Nadlah, engkau telah mengagungkan Zat yang maha besar. Ketika ia melantunkan asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, itu adalah kalimat ikhlas. Ketika ia melantunkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 2 kali, terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, dia adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami. Ketika ia melantunkan hayya 'alas sholah 2 kali, terdengar lagi suara jawaban. Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah. Ketika ia melantunkan hayya 'alal falah 2 kali, terdengar suara jawaban. Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad. Itu adalah jaminan bagi umat Muhammad. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, kamu benar-benar ikhlas. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Setelah azan selesai dilantunkan, Nadlah dan semua pasukannya ketakutan karena suara tersebut terdengar sangat keras dan menggema. Meskipun perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang mereka sedang lakukan.
Maka Nadlah sebagai pimpinan pasukan berteriak lantang, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat? Apakah engkau jin? Atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah wujudmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Khalifah Umar bin Khattab." Setelah berteriak demikian, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua. Dia berambut dan berjenggot putih. Ia memakai pakaian dari bulu yang sangat sederhana. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata lelaki tua itu memberi salam. Nadlah dan pasukannya pun membalas, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu." Orang tua itu berkata, "Aku adalah Zarna bin Bar'ala, murid, sahabat, dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi." Mendengar hal itu, Nadlah dan pasukannya terheran-heran. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh. Di balik penampilan ketuaannya, tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Kemudian murid Nabi Isa ini kembali berkata, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya. Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari. Hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai mereka terjatuh kepada hal-hal itu." Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia menghilang dari hadapan. Kemudian Nadlah dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju kota Qadisiyah. Sesampainya di sana, Nadlah melaporkan peristiwa tersebut kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas selaku komandan pasukannya. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas juga penasaran ingin berjumpa dengan murid Nabi Isa. Sampai-sampai ia berkemah di gunung tersebut selama 40 hari lamanya. Di sana beliau mengumandangkan azan dan melakukan ibadah sholat. Namun usahanya ini tak membuahkan hasil. Murid Nabi Isa tak pernah muncul kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Raut muka sedih terlihat pada diri Abu Nawas, sebab ia telah kehilangan burung yang amat ia sayangi. Tak ingin kesedihannya berlarut-larut, Abu Nawas berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di kota Baghdad. Setibanya di pasar burung, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya si pedagang kepada Abu Nawas. "Saya mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. Pada saat itu tanpa sengaja, Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya berwarna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Saya baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" tanya balik si pedagang. "Iya, saya tertarik. Tapi apakah burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas kembali. "Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa bicara seperti manusia. Bahkan ia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik," jawab si pedagang. "Benarkah?" tanya Abu Nawas kaget. Abu Nawas lalu mencoba mengajak burung tersebut untuk berbicara.
Dan benar saja, burung itu memang bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas kepada si pedagang. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan sang burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang," kata salah satu pengawal. "Oh, baiklah, saya akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti saya menyusul," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya di rumah, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Ia tak lupa berpamitan kepada burung barunya. "Hai burung, aku tahu kamu berasal dari India dan Baginda Raja akan mengutusku ke negeri kamu. Apakah kamu punya permintaan atau titipan untukku? Mungkin saja kamu kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu," kata Abu Nawas. "Aku mohon dan aku meminta kepadamu, lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku," jawab si burung. "Kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang," ujar Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang tak bisa memenuhi permintaanku yang pertama. Tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang," balas si burung. "Apa permintaan keduamu?" tanya Abu Nawas. "Tolong, jika kau telah sampai di negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku maupun teman-temanku bahwa saat ini aku berada dalam sebuah sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itu permintaanku," tutur si burung. "Memangnya semua burung yang jenisnya seperti kamu bisa mengerti bahasa manusia?" tanya Abu Nawas. "Iya, mereka yang jenisnya seperti aku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku," jawab si burung. "Oh, baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini," ucap Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya berlayar ke negeri India. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Dan setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Ia melihat burung tersebut mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata pada sekawanan burung di atasnya tersebut, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu yang saat ini berada di rumahku. Ia berpesan agar menyampaikan kabar kepada kalian bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar di dalam rumahku. Jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar dari Abu Nawas tentang saudaranya, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar kalau saudaranya sekarang terpenjara dalam sebuah sangkar dan jauh berada di negeri Baghdad, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas tak ambil pusing atas kejadian ini. Yang penting, ia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Ia lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke Baghdad. Setibanya di rumah, Abu Nawas memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah ia sampaikan.
"Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kalau kamu sekarang berada di Baghdad," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Abu Nawas kaget. Ia segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. "Oh, mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati. Ia jadi kaget dan mati seketika," pikir Abu Nawas. Abu Nawas menjadi sedih. Ia segera menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Namun tiba-tiba saja burung ini segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum si burung terbang tinggi, ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah, yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung. Burung itu bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. "Saya telah dikelabui oleh burung tersebut," ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal itu dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberi solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah kenegaraan. Namun namanya juga manusia. Di saat ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam kepada Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja Fulan. Kisah ini bermula ketika suatu hari si Fulan datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Baginda," kata si Fulan serius. "Wahai Fulan, siapa orang itu? Dan apa yang sudah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Orang itu adalah Abu Nawas, Baginda. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba," jawab si Fulan dengan pura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya, Baginda Raja kemudian meminta si Fulan untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. "Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik hamba. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun hamba tidak mau menjualnya," jelas si Fulan. "Mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya." Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Singkatnya, karena Baginda sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, sehingga semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke penjara. Namun Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. "Tidak Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Lagian untuk apa hamba mencuri kalungnya?" kata Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, "Sudah cukup Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu dan aku pernah melihatmu memakainya," kata Baginda sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa si Fulan. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas.
Namun menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara. Ia pun bersiap-siap untuk menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba bersedia dihukum gantung saja," tawar Abu Nawas. "Ada-ada saja engkau ini Abu Nawas. Dalam situasi genting seperti ini, engkau masih saja sempat bersendau gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang engkau miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu sekarang," tegas Baginda. "Hamba sedang tidak bergurau Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, tentu saja membuat raja semakin tertawa terpingkal-pingkal karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung! Hamba minta dihukum pancung!" teriak Abu Nawas. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang-orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara Baginda mulai curiga. Baginda pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali. "Jadi begini Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba benar, maka hamba siap dihukum pancung. Namun di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih untuk dihukum pancung." Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal. Sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun akhirnya ditangguhkan. Sejak saat itu, maka dilakukanlah penyelidikan ulang yang lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa hari berikutnya barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh si Fulan. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara. Sedangkan si Fulan akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Akibat musim paceklik yang menimpa negeri Baghdad, banyak masyarakat yang kesulitan mencari nafkah, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebenarnya ia bisa saja menerima tawaran Baginda Raja untuk menjadi pejabat istana. Dengan begitu, kehidupan ekonominya Abu Nawas tentu tidak akan kekurangan. Akan tetapi, ia sudah berjanji bahwa dirinya tidak akan mau menjadi pejabat. Ia lebih memilih menjadi masyarakat biasa. Alasan sederhananya adalah ia takut terlena oleh gelimang harta yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ia pun kini hidup sederhana apa adanya. Dan karena sedang dilanda musim paceklik, Abu Nawas terpaksa harus menjual rumah satu-satunya, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Nawas menjual rumah pada saudagar kaya. Dalam akad jual beli tersebut, Abu Nawas meminta satu syarat. "Tuan, saya bersedia menjual rumah saya, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya saudagar kaya. "Saya hanya ingin setiap saat saya diperbolehkan mengunjungi paku yang menancap di ruang makan.
karena itu adalah paku kesayangan saya, jawab Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh Abu Nawas, balas saudagar kaya. Baiklah, kalau begitu saya bersedia menjual rumahnya kepada Tuan, ujar Abu Nawas. Singkat cerita, rumah Abu Nawas kini ditempati oleh keluarga saudagar kaya. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang telah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas, keluarga saudagar kaya yang sedang makan siang mengajaknya untuk ikut makan siang bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Hari berikutnya, saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu mengunjungi paku kesayangannya. Karena si saudagar kaya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama keluarganya. Lagi-lagi, tawaran tersebut diterima Abu Nawas dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi keluarga saudagar untuk waktunya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan ingin mengunjungi paku kesayangannya. Si saudagar yang sedang santap makan malam bersama keluarga kembali mengajak Abu Nawas untuk makan malam bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Karena seringnya Abu Nawas datang pada saatnya jam makan, membuat keluarga saudagar tersebut merasa jengkel. Tapi ia tak berani melarangnya, karena ia telah menerima syarat dari Abu Nawas saat perjanjian jual beli rumahnya. Akhirnya lama-kelamaan si saudagar tidak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mengembalikan rumah tersebut kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti apa-apa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid tampak tersenyum-senyum sendiri. Pasalnya, ia baru saja membaca buku kisah Raja Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman mempunyai bawahan yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis. Dalam benaknya berhayal, alangkah asiknya bila istanaku dipindah di atas gunung. Aku bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas. Tapi siapa juga yang sanggup melakukannya? Tanya sang raja dalam hati. Tidak lama kemudian, ingatannya tertuju pada Abu Nawas. Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas. Aku akan menyuruh dia untuk memindahkan istanaku. Pasti dia tidak akan sanggup. Dengan begitu, aku punya alasan untuk menghukumnya, ucapnya dalam hati penuh kegirangan. Sang raja lalu memerintahkan para prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, Paduka yang mulia memerintahkan engkau untuk menghadap ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang istirahat kaget mendengar perintah itu. Namun karena ini adalah titah Paduka Raja, Abu Nawas mau tidak mau harus mematuhinya. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Paduka Raja. "Ada gerangan apa tiba-tiba Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Kamu kenapa terlihat gugup begitu wahai Abu Nawas? Kemarilah, duduk di sampingku." Abu Nawas pun melangkahkan kakinya mendekati sang raja dan duduk di sampingnya. Sang raja kembali berkata, "Begini Abu Nawas, saya telah membaca kisah tentang Raja Sulaiman yang sangat menakjubkan. Di antaranya memindahkan istana Ratu Balqis di hadapannya. Setelah membaca kisah itu, saya jadi punya keinginan untuk memindahkan istana ini di atas gunung, supaya saya bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas. Dan tujuan saya memanggilmu kemari adalah untuk memerintahkanmu melakukannya." "Maksud Paduka Raja, saya disuruh memindahkan istana Paduka ke atas gunung?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, betul Abu Nawas. Saya tahu kamu adalah orang yang cerdik. Kamu pasti bisa melakukannya."
Tapi kalau kamu gagal, maka kamu akan menerima hukuman, ucap sang raja. Abu Nawas pun mengeluarkan keringat dingin dan menelan ludah mendengar perintah itu. Bagaimana mungkin ia sanggup melakukan pekerjaan yang mustahil? Ini pasti hanya jebakan Paduka Raja untuk menghukumnya. Setelah lama berpikir, akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas menerima titah Paduka Raja. Baiklah Abu Nawas, saya kasih waktu sebulan untuk bisa menyelesaikannya, kata sang raja. Abu Nawas lalu pulang ke rumah dengan muka pucat pasi. Hari-hari pun berlalu, Abu Nawas masih belum menemukan ide. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa lepas dari jebakan Paduka Raja. Angan-angannya terus melayang mencari cara untuk memecahkan masalahnya. Tiba-tiba terlintas di benaknya ide yang cemerlang. Abu Nawas gembira bukan kepalang. Ia pun langsung ke istana menghadap Paduka Raja. Belum 1 bulan tapi kamu sudah menghadap kepadaku. Apakah kamu akan memindahkan istanaku sekarang juga? Tanya sang raja kepada Abu Nawas. Tidak Paduka yang mulia, bukan sekarang, jawab Abu Nawas. Lalu ada tujuan apa kamu menghadapku? Tanya sang raja kembali. Saya mempunyai usul demi memperlancar tugas hamba ini, kata Abu Nawas. Dengan senang hati saya akan mendengarkan usulanmu itu, jawab sang raja. Begini Paduka yang mulia, sebentar lagi kan hari raya Kurban, di mana hari itu adalah hari yang suci bagi umat Islam. Saya akan memindahkan istana Paduka bertepatan dengan hari raya Kurban, kata Abu Nawas menjelaskan. Saya sangat setuju dengan usulanmu itu, balas sang raja. Tapi ada syaratnya Paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Apa itu syaratnya? Tanya sang raja. Paduka yang mulia harus menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan kepada fakir miskin, pinta Abu Nawas. Baiklah, kalau usulmu cuma itu, maka aku setujui, jawab sang raja. Mendengar permintaannya dikabulkan, Abu Nawas lalu pulang dengan penuh gembira. Hari yang ditunggu pun tiba. Gema takbir berkumandang menyambut datangnya hari suci Idul Adha. Sementara Paduka Raja dan seluruh jajaran menterinya telah berkumpul di depan istana menanti kedatangan Abu Nawas. Tak lama kemudian, nampak Abu Nawas berjalan menuju ke arah mereka. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Ada yang beranggapan jangan-jangan Abu Nawas memang mempunyai ilmu sakti. Setelah Abu Nawas berdiri tepat di depan istana, ia bertanya kepada sang raja, "Wahai Paduka Raja, apakah semua orang sudah meninggalkan istana?" Sang raja menjawab, "Sudah Abu Nawas, semua orang sudah saya perintahkan untuk keluar." Baguslah, kalau begitu saya akan memindahkan istana Paduka, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu jongkok dengan posisi seolah akan memindahkan istana. Semua menteri istana sempat berdecak kagum melihat tingkah Abu Nawas. Setelah sekian lama ditunggu, Abu Nawas masih saja dengan posisi yang sama. "Hai Abu Nawas, apalagi yang kau tunggu? Kenapa kamu tidak segera memindahkan istanaku?" tanya sang raja. "Ini saya sudah siap dari tadi Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Yang aku lihat kamu masih terdiam seperti itu dari tadi," tanya sang raja kembali. "Paduka yang mulia kan menyuruh saya memindahkan istana. Ini saya sudah siap menunggu orang-orang meletakkan istana ke atas pundak saya. Setelah itu saya akan memindahkan istana ini ke gunung sesuai dengan perintah Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum yang lebar. Tentu saja tidak ada yang mampu mengangkat istana ke pundak Abu Nawas. Meskipun seluruh rakyat dikumpulkan, juga tidak ada yang mampu. Mendengar jawaban itu, Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan, seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap penyakit kritis. Lalu Baginda Raja mengutus seorang hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim baru telah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan para tokoh setempat mulai berdatangan ke istana. Mereka membawa hadiah yang akan dipersembahkan kepada Tuan Hakim sebagai bentuk loyalitas dan ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya Tuan Hakim. "Kami tidak tahu, Yang Mulia. Nanti sepulang dari sini kami akan menemui Abu Nawas," jawab mereka. Setelah berpamitan pulang, mereka lalu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim yang baru. Kamu disuruh ke istana secepatnya," kata mereka melaporkan. Abu Nawas pun bermaksud pergi menemui Tuan Hakim dengan membawa sebuah hadiah sederhana. Namun sial, ketika di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan. Abu Nawas berusaha menatanya kembali, akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa 1 butir. Melihat itu, Tuan Hakim pun tersenyum. Ia kemudian berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak mendapatkan hadiah besar." Tuan Hakim kemudian menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong uang kepada Abu Nawas. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Kemudian Abu Nawas pulang dan memberitahukan kepada istrinya, "Saya pikir hakim yang baru galak dan pelit. Ternyata ia sangat baik dan dermawan," puji Abu Nawas. "Mengapa engkau bisa seyakin itu?" tanya istrinya. "Tadi aku barusan pulang dari istananya. Tuan Hakim memberikan aku 1 kantong uang. Padahal aku mempersembahkan hadiah untuknya cuman 1 butir buah," balas Abu Nawas menjelaskan. Sang istri pun kaget dan bahagia mendengarnya. "Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok pergilah ke istananya dan bawakan buah yang banyak. Tentu hadiah yang akan kau dapatkan pasti akan lebih banyak lagi," tutur istrinya. "Tentu saja istriku. Apabila urusan bersama Tuan Hakim lancar seperti ini, maka dalam waktu dekat kita akan menjadi tokoh masyarakat yang paling kaya," timbal Abu Nawas. Sesuai dengan rencana, esok harinya Abu Nawas membawa keranjang yang penuh berisi buah nanas. Ketika di tengah perjalanan menuju istana, dia bertemu seorang temannya. "Mau kemana Abu Nawas?" tanyanya. "Mau ke istana Tuan Hakim," jawab Abu Nawas singkat. "Terus buah nanas yang kau bawa akan kau hadiahkan untuknya?" tanya temannya kembali. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Menurutku lebih baik diganti dengan buah yang lebih pantas Abu Nawas, seperti buah anggur," kata temannya menyarankan. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lantas dia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk dibawanya ke hadapan Tuan Hakim. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak berhasil memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru malah beranggapan bahwa Abu Nawas menghinanya. Tentu saja Tuan Hakim menjadi marah. "Kamu tahu kan kalau saya paling benci dengan buah anggur," kata Tuan Hakim penuh emosi. Ia pun menyuruh para pengawal untuk melempari kepala dan muka Abu Nawas dengan buah anggur.
Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim merasa heran. Lalu ia bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau mengucapkan Alhamdulillah, padahal aku sedang menghukum kamu?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Sebab pada awalnya aku akan membawa satu keranjang buah nanas. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba kalau yang dilempar adalah buah nanas, tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku?" Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Ia pun lalu mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.